Beragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan Tribuners dengan saya Syarif Dayan, jurnalis di tribunpekanbaru.com dalam program Apa Kisah. Sebuah program yang mengulas berbagai hal dan persoalan yang hangat yang ada di Provinsi Riau, terutama kota Pekanbaru. Pada program Apa Kisah kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak Dr. Andes Riono Gede Trisoko MM. Pasti rekan Tribuners bertanya, siapa beliau? Beliau adalah pemilik wisata Alam Mayang. Pada obrolan Apa Kisah kali ini, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Riono seputar belanja dan piknik yang dekat-dekat aja atau stenomik. Nah, sudah hadir bersama saya langsung Pak Riono. Apa kabar Pak Riono? Alhamdulillah. Sehat ya Pak Riono dalam kondisi pandemi seperti ini? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, bisa lari 10 kilo Mas. Bisa lari ya, luar biasa. Rekan Tribuners, dalam melakukan obrolan ini kami sudah melaksanakan protokol kesehatan, kami sudah mengecek suhu kami juga sudah menjaga jarak dan sudah dilakukan pengecekan suhu. Kami akan membuka masker agar tujuannya suara kami lebih terdengar lebih jelas. Pak Riono, ini kita sebagai pemilik wisata Alam Mayang ini kita tahu lah ya Pak Riono, kondisi pandemi ini kita tahu cukup ya boleh bilang cukup membuat kita terimbas lah ya. Terimbas. Gelisah. Gelisah. Tapi bagaimana apa yang dilakukan Pak Riono dalam melakukan kegiatan-kegiatan terutama di masa pandemi ini agar Alam Mayang itu tetap eksis Pak Riono? Kebetulan saya selain selaku pengelola daripada Taman Rekreasi Alam Mayang, saya seorang akademisi gitu di Sekolah Tinggi Pariwisata. Jadi saya punya hobi membaca, mencari sumber-sumber berita baru. Ya. Jadi setelah saya lihat-lihat, saya baca, saya perhatikan, ketika masa pandemi ini kita harus kembali ke konsep awal bisnis, ke platform bisnis itu kita harus kembali ke situ. Kira-kira konsep awal itu yang Pak Riono tiba-tiba muncul gitu apa Pak Riono? Ketika saya membuat nama Alam Mayang, sekitar 30 tahun yang lalu. Luar biasa ya. Jadi Alam Mayang itu sekitar 11 Januari 88. Oke. Jadi saya nyampaikan kepada orang tua saya bahwa besok back to nature itu akan menjadi tren ketika semua jalan menjadi aspal, ketika semua bangunan itu gedung, orang akan merindukan kapan dia bisa menginjakkan tanah. Ketika semua bangun ruangan pakai AC, dia akan merindukan kapan ya kita bisa hidup dengan udara bebas. Seperti itu. Dan terjadi, terbukti bahwa itu bagian daripada platform Alam Mayang. Platformnya, tapi tidak dipungkiri ya, setelah Alam Mayang ini berjalan sesuai platform tadi Pak Riono. Ya kita tahu badai pandemi ini. Tentu Pak Riono juga harus punya ide dan strategi agar konsep wisata yang ada di sini tetap jalan Pak Riono. Kira-kira idenya apa Pak Riono? Saya membaca buku Paul Mason. Paul Mason itu judulnya Post Capitalism. Jadi ketika pasar tidak bisa dibentuk, kemudian terjadi perubahan perilaku, orang itu akan kembali kepada liberal humanisme. Apa yang dimaksud? Jadi orang lebih mencari keasikan diri dia sendiri karena dia merasa asik, nggak mau repot. Nah, disitulah yang tidak dibahas dalam buku Samuel Mason itu adalah virusnya. Orang sekarang mau keluar kota nggak bisa. Orang mau ke sini nggak bisa. Pergi sedikit dibatasi. Sementara teknologi mengajarkan akan kenikmatan, ke gaya hidup. Sehingga orang mencari apa yang enak ya sekarang ya, yang bagi kita yang enak.
Akhirnya saya mencoba mencetuskan ide namanya Staynomic itu. Oke. Jadi ya dekat-dekat saja, makannya dekat-dekat, jalannya dekat-dekat, yang penting aman dan barokah. Oke. Berbicara tentang Staynomic, Iya. berbicara tentang konsep ini, Iya. apa perpaduan antara yang konsep tadi yang Pak Riono berikan di Alamayang ini, Pak Riono? Orang kalau dalam ramalan siapa Ronggowarsito itu ya, Pak Joyoboyo itu ya. Jadi nanti satu saat ketika sudah ada tanda-tanda seperti ini, maka orang yang waspada itulah yang akan menang. Jadi ketika saya membaca buku kemudian memadu-madukan, maka kita harus kembali ke platform, karena di platform inilah udara yang segar, tempat yang teduh, asri, dan ternyata sekarang jujur orang merekomendasikan wisata di alam sebenarnya. wisata di alam. Iya, Nah, rekomendasi aja. ini yang akhirnya tadi antara Staynomic itu dipadukan di Dipadukan, sini. ya. Oke. Kalau- Pernah nggak Pak Riono ide ini Pak Riono sampaikan kepada ya mungkin kepada pemerintah atau kepada masyarakat luas, Pak Riono? Saya terima kasih kepada Tribun ini. Jadi ketika saya ngobrol-ngobrol direspon itu kan. Saya sebenarnya konsep ini sudah muncul dari bulan sebelum Lebaran. Di bulan Mei. Saya baca artikel itu. Cuman saya harus masuk melalui mana gitu ya. Bahwa mengapa orang sibuk masalah pandemi. Saya pernah menyampaikan dalam seminar nasional. Disampaikan bahwa post kapitalisme itu akan terjadi. Kita tidak bisa berharap seperti tahun 2019 sebelumnya. Kita bisa rame-rame jalan bebas, udah nggak bisa. Oke. Dijawab sama kawan-kawan, ya di Riau kaya minyak, dibilang. Oh bukan, ini perubahan perilaku. Nah, jadi simplicity and powerful itu barangkali kata-kata kunci yang harus dikemas dalam produk. Dalam produk ini. Dalam produk, ya. Berbicara tentang Staynomic, berbicara tentang pandemi, Iya. berbicara tentang sektor pariwisata, karena Iya. Pak Riono kan adalah pelaku pariwisata. Oh, nih. Siapa iya. sih masyarakat, terutama masyarakat Pekanbaru yang tidak tahu Alamayang Umur 40-an. 40-an ya pasti tahu Alamayang. Memadukan ini semua, Pak Riono. Kita tahu bahwa pandemi ini juga bukan hanya berimbasnya kepada sektor di luar Alamayang juga. Iya, ya iya, kan? iya. Apa yang dilakukan Pak Riono untuk bisa mensinergikan itu semua, Pak? Yang pertama kita harus mengerti dulu bahwa konsep arah pandemi ini apa. Saya pertama kali ketika ada pandemi ini arahnya kemana? Ini adalah sesuatu yang harus diatasi dengan perilaku hidup yang baru. Tanpa kita menyinggung yang lainnya. Perilaku hidup baru itu yang digedungkan oleh pemerintah, tapi kurang aplikasi di bawah. Perilaku yang baru itu sebenarnya kalau di awal dijelaskan, besok masyarakatku, kamu nggak bisa kamu jalan-jalan, ya kan? Ya. Karena apa? Karena ada dibatasi. Ada dibatasi. Ya. Besok masyarakatku, virus ini menyerang udara dingin, Ya, jadi jangan nongkrong malam-malam. Nah, Oke. itu Itu kurang yang dibatasi. iya. Harusnya dibatasi. Besok masyarakatku, kamu itu harus banyak di ruang terbuka, karena virus itu Lemah di di ruang sana. terbuka. Oh. Iya. Tribuners. Obrolannya kayaknya semakin menarik dengan Tribuners. Tapi sebelum jauh kita lihat yang
kepada seluruh pengunjung Halamayang agar tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menggunakan sanitizer serta mencuci tangan di tempat yang telah kami sediakan. Oke rekan Tribuners, setelah tadi melihat sejenak video, pasti rekan Tribuners bertanya, itu video apa sih? Mungkin Pak Riono bisa menjelaskan tadi video apa itu Pak Riono? Itu video prokes di Taman Rekreasi Halamayang. Oke, jadi bagaimana masyarakat harus melewati beberapa ibaratnya penugasan yang kita berikan kepada petugas kita, mulai dari pemantau, pengecek suhu, kemudian penghimbau, dan terakhir penindakan. Oke, ini menarik nih. Ini berbicara jadi terkait terutama pada industri wisata ya, Pak Riono. Memang tidak dipungkiri ya, pandemi ini orang jadi takut lah, tanda kutip lah untuk berwisata. Sementara kita tahu dari konsep Pak Riono tadi bahwa ruang terbuka ini adalah salah satu tempat ya untuk kita bisa merelaksasikan diri. Tapi kekhawatiran itu kan justru menjadikan ketakutan. Sebetulnya bagaimana sih Pak Riono konsep wisata yang sehat? Kira-kira seperti itu gimana Pak? Ini tentu sebagai pengelola Halamayang, Pak Riono sudah menerapkan tadi cara PPKM atau pengaturannya itu. Mungkin bisa cerita sedikit kepada rekan Tribuners. Baik, terima kasih. Jadi para pemirsa sekalian, jadi prokes di Halamayang itu sudah kita terapkan jauh, mulai dari kita pertama kali mendapatkan CHSE, kita sudah mengikuti prokes itu. Ya, kemudian kita terapkan kembali ketika kegiatan daripada perilaku hidup baru diterapkan di Taman Rekreasi Halamayang. Jadi itu adalah satu pola bagaimana kita menjamin bahwa kegiatan pariwisata di Taman Rekreasi Halamayang itu dilaksanakan, dioperasionalkan dengan aman. Jadi kita mengikuti peraturan kesehatan, kita mengikuti prokes yang ditetapkan, kemudian masyarakat kita himbau untuk mematuhinya. Itu yang jadi kita di mana ada masyarakat wisatawan datang, kita datangi, kemudian kita himbau untuk selalu menggunakan masker, kita siapkan hand sanitizer, kita menjemput mendatangi. Di samping kita menyiapkan ada sekitar 20 titik untuk cuci tangan. Untuk cuci tangan, artinya bahwa konsep yang dilakukan Halamayang ini tidak membuat masyarakat tidak khawatir lah untuk berwisata di sini ya. Oke, kembali kepada masalah pandemi tadi ya, Pak, dan ide-ide tadi. Kira-kira ke depannya, terutama ekonomi ini kan juga sektor wisata ini, apalagi sekarang udah ada PPKM level 4 ya, Pak. Iya, betul. Yang pembatasannya juga semakin ketat. Kira-kira upaya apa yang dilakukan Pak Riono nih? Terutama untuk menumbuhkan kembali sektor wisata. Saya yakin Pak Riono sebagai orang yang mengelola wisata juga tidak ingin wisata di Provinsi Riau juga vakum terus ya Pak ya. Kalau secara kontekstual kita selaku pengelola pariwisata, ya kita harus membuat satu istilahnya itu atribut baru, memberi atribut baru, membeli rejuvenasi baru, membeli nilai baru pada produk-produk kita. Seperti apa Pak? Contohnya kita kemarin itu menawarkan wedding di ruang terbuka seperti itu. Kemudian kita membuat labeling wisata sehat. Itu cara-cara kita berkomunikasi kepada masyarakat bahwa pariwisata itu dapat dilakukan dan itu bisa memberi manfaat positif kepada kehidupan kita. Arahnya seperti itu. Arahnya seperti itu. Termasuk juga dengan konsep yang tadi Bapak bilang staynomic itu kira searah ke sana. Lalu bagaimana dengan masalah staynomic yang ide Bapak bahwa yang belanja yang dekat-dekat saja. Ini gimana ini? Staynomic menarik itu, ini sebetulnya. Staynomic itu sebenarnya akan terjadi sebenarnya. Sedang dalam proses terjadi. Cuman kelihatannya belum ini menjadi satu isu yang penting. Karena masyarakat sedang disibukkan dengan istilah PPKM. Tapi sebenarnya pasca PPKM atau ketika PPKM ini kita sudah harus mengarah ke itu. Karena itu. Saya berharap melalui nanti Tribun ini, melalui media ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi nilai positif bagi masyarakat. Oh iya, kalau begitu kita piknik nggak usah jauh-jauh ya. Oh iya, kalau gitu kita makan nggak usah jauh-jauh ya. Oh iya, kalau kita belanja nggak usah jauh-jauh. Kira-kira seperti apa Pak? Contoh realnya Pak. Kalau di dalam misalnya teori piknik nggak usah jauh-jauh, makan nggak jauh-jauh, itu gimana Pak? Kalau dalam piknik nggak usah jauh-jauh,
artinya kita piknik di areal kita saja. Karena berdasarkan teori postkapitalisme itu dengan keterbatasan ruang gerak, dengan keterbatasan pendapatan, kemudian orang ingin go easy, easy going, dia ingin cepat mendapatkan kemudahan. Orang tidak mau repot-repot ya, pergi yang jauh, keluar kota ada pembatasan, ke sana ada ini. Yang dekat aja, yang mudah aja. Yang mudah. Simplicity and powerful. Jadi produk ke depan itu mungkin lebih mengarah kepada seperti kepada itu. yang lebih dekat-dekat Lebih saja. dekat aja, Oke. lebih dekat aja. Nah, yang menjadi penting adalah memang adalah tidak mudah ya Pak. Tidak ya? mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Nah, apalagi Bapak sendiri selaku pengelola pengelola alam maya. Yang jujur saja saat ini juga mungkin terimbas juga pasti. ya. Karena aktivitas apapun Dan sehat. dan sehat. Ya, jadi outpouring your heart. Jadi ketika dengan hatimu itu kata yang mau kita jual sebenarnya. Yang Jadi mau kita dijual. bisa apa saja di alam maya, bisa ngapain-ngapain di alam maya. Iya, Nah, iya. itu yang mau kita jual. Nah, Pak Riono, bahwa tadi kita juga sudah melihat video ya bagaimana pelaksanaan prokes di Iya, alam mayang. Jadi tetap walaupun di sini bisa berwisata tetap ada Iya, dikontrol ya. dikontrol. Ya. Seberapa jauh sih kepedulian alam mayang, dalam hal ini alam mayang ya, terutama dalam membantu masyarakat untuk mengatasi pandemi Iya. seperti ini. Ya, ini alhamdulillah kita dari awal PSBB itu di awal PSBB kita lockdown ya, zaman lockdown itu istilahnya apa kemarin ya? Di PSBB ya. Iya. Kita selama 1 bulan tuh memberi lebih hampir sekitar 7.000 nasi bungkus di awal-awal dulu. Kemudian kita juga ngadain kegiatan vaksinasi. Oke. Vaksinasi 1, Oh, 2 dilakukan di alam di mayang. alam mayang atas dukungan daripada Pemko, Oke. Bu Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Lurah. Memang diadakan untuk Diadakan di warga alam di mayang. sini ya. Iya, warga sekitar alam mayang dan dari mana saja selama vaksinnya cukup. Nah, kemudian kita terakhir kemarin kita pas malam Hari Raya Haji, kita membagi sembako kepada pedagang-pedagang yang kena penyekatan malam-malam itu sama Polsek, sama Bu Camat. Artinya itulah sebuah Bentuk kepedulian yang ya. dilakukan. oleh Hari alam ini mayang. kita bagi-bagi sembako kepada karyawan yang kena PPKM. Karena kita ada jatah bergilir gitu Iya, untuk iya. kegiatan Karena memang pekerjaan. Aktivitas dikurangi ya Dikurangi. Pak Riono Ya, di sama di dikurangi. sini. Ya. Terkait vaksinasi itu menarik sekali Pak Iya. Riono. Bagaimana Pak Riono artinya kabarnya saya dapat info ketika vaksinasi itu mereka yang divaksin itu Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.
Oke rekan Tribuners, obrolan kita lanjutkan semakin seru dengan Pak Riono nih selaku pemilik wisata Alam Mayang. Pak Riono, memang tidak dipungkiri ya Pak Riono ya, kita selalu berbicara memang dampak besar dari pandemi COVID-19 ini ya Pak Riono ya. Bukan hanya sektor ekonomi, sosial, bahkan pelaku wisata juga ya tanda kutip pasti kelimpungan juga lah ya Pak Riono, kelimpungan bagaimana ini. Nah Pak Riono, ada nggak Pak Riono sebuah ide atau apa pasca mungkin ini kita tahu kita sekarang sedang PPKM level 4 artinya mungkin kita sampai tanggal 2 Agustus ya. Kira-kira setelah nanti PPKM level 4 apa yang akan dilakukan Pak Riono selaku pemilik wisata Alam Mayang? Apakah ada ide, apakah ada acara atau ada sesuatu nanti pasca PPKM level 4 ini terutama untuk meningkatkan sektor wisata kita Pak? Iya. Pertanyaan ini menarik, tapi saya takut tergelincir dengan undang-undang kesehatan, Pak. Karena undang-undang kesehatan tidak boleh mengumpulkan orang, Pak. Tidak boleh. Iya, jadi masa darurat ini kita harus juga peka nih sampai kapan. Jadi sebenarnya dari kita pelaku usaha, mungkin kawan-kawan kebetulan saya juga ketua DPD Putri Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi. Apa Pak kalau boleh tahu? Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Jadi saya sengaja mencoba di depan sendiri, seperti buat vaksinasi, buat apa. Ya kalaupun kena ditegur saya sendiri gitu. Tapi mudah-mudahan manfaat ini dirasakan oleh kawan-kawan asosiasi. Memang bagus pertanyaan itu, cuman kita harus peka dengan undang-undang kesehatan itu. Karena nggak boleh ngumpulin orang, Pak. Kalau ngumpulin orang itu bisa kena pidana itu. Namun demikian kita dukung semuanya fasilitas prokes kita penuhi. Jadi beberapa acara yang ada di Alam Mayang, wedding, kemudian kemarin ada Festival of Light, ada kemarin lomba burung tingkat nasional di bulan November tahun lalu, itu semua kita support. Jadi mereka buat acara, prokesnya kami yang menyediakan. Karena tetap harus melalui prokes. Iya, karena prokes itu yang menjamin tuh Alam Mayang. Jadi kita berusaha melaksanakan sebaik mungkin agar cerita orang di Alam Mayang itu prokesnya terpenuhi. Jadi kita yang melaksanakan prokesnya. Anda mau buat acara apa aja, kami yang artinya prokesnya. tadi wisata sehat itu wisata sehat itu bagian dari branding kita. Terlaksana. Menjadi branding kita. Branding Alam Mayang ya. Itu. Pak Riono, kira-kira apa yang ingin disampaikan Pak Riono di dalam situasi seperti ini mungkin? Harapan Pak Riono. Mungkin saya sesama pelaku bisnis gitu ya, selama pelaku pariwisata, saya sering merenung dari para pemirsa sekalian, kawan-kawan sekalian. Saat ini nih kita tidak bisa berharap seperti sebelum tahun 2019. Teknologi sudah merubah semua adab kehidupan. Market kita itu akan bergeser. Kalau sekarang itu yang megang kendali itu orang yang berumur 40. Yang 40 itu akan naik orang yang muda dengan gaya hidup baru. Maka saya selalu berusaha keras trendi apa yang dibutuhkan oleh orang, perilaku seperti apa. Terutama anak-anak muda ini. Anak-anak muda. Karena pasar, kalau dulu yang menciptakan pasar pabrik, iklan besar-besaran. Sekarang pasar diciptakan oleh YouTubers. Oleh anak-anak muda, oleh media sosial. Oleh media sosial sendiri. Kalau kayak gitu, kira-kira apa yang akan dilakukan menghadapi tantangan itu oleh Alam Mayang? Kita sesuai dengan platform aja. Jadi misalnya gini, kawan-kawan yang punya konsep seperti Asia Malaysia Heritage, silakan kembangkan konsep itu. Alam Mayang ben dadi alas wae. Alam Mayang ben jadi hutan aja gitu. Karena kita punya konsep seperti itu. Platform kita seperti itu. Yang lain mungkin punya konsep yang lain, silakan punya yang lain. Karena ketika semakin uniquely USP, unique session precision selling, UPS itu akan menjadi kata kunci ketika orang mau menikmati sesuatu. Ini enaknya di mana ya? Gua senang ke sini. Tapi lalu kata kunci uniknya Alam Mayang itu apa, Pak? Wah, ini back to nature, alam. Back to nature. Back to nature. Makanya banyak orang menyarankan, Pak Riono, mengapa kok jalan di Alam Mayang nggak diaspal ya? Bapak balik ke kampung kapan terakhir? 30 tahun yang lalu, Alam Mayang kayak 30 tahun yang lalu lah gitu Pak. Itulah konsep unik yang memang dijaga terus oleh pihak Alam Mayang ya Pak ya. Mengapa hujan agak becek? Ya nggak apa-apa. Karena memang itu. Nah ini jadi rekan Tribuners, ini unik. Jadi ternyata saya baru tahu juga kalau saya main ke sini becek-becek,
bukan karena memang kondisinya, tapi memang itu Ciptakan diciptakan seperti itu. itu. Iya. Seolah-olah bahwa kita kembali ke Masa lalu. masa lalu. Di rumah nenek, di rumah Ya, Simba. ketika mungkin jalan Jalan masih masih BC, belum diaspal dan masih banyak pepohonan di Yang sana. masih belum kepikir saya kalau Alamaya nggak pakai listrik itu yang belum kepikir. Semuanya lampu sentir, lampu apa? Lampu teplok itu. Artinya bisa saja Alamayang itu dibuka sampai suatu saat nanti Suatu saat apabila nanti. pandemi ini Tidak lewat selesai. akan sampai Iya. malam untuk menciptakan Masuk kampung. seperti itu Kampung, ya. ya. Menarik Gelap terus tapi aman, di dalam ada kayak kampung apa di mana gitu. Ya. Menarik sekali nih Pak Riono. Iya. Mungkin Pak Riono ini Iya. kita ngobrol kita lumayan juga nih dari Iya, tadi oke, nggak sip, sengaja. sip. Mungkin di akhir Makasih. obrolan kita kira-kira apa yang ingin disampaikan Pak Riono kepada masyarakat luas terutama di masa pandemi ini, Iya. dan apa harapan Pak Riono selaku pelaku industri wisata. Ya, Jadi ke depan. harapan yang pertama kita harus patuhi semua apa yang menjadi himbauan pemerintah, itu Pak, wajib. Kemudian yang kedua, Steinomik itu timbul karena adanya perubahan pasar dan perubahan perilaku. Dan rezeki kita di situ kawan-kawan sekalian. Jadi mari kita amati segmen pasar kita yang sekarang sudah menjadi apa namanya ya? Pola baru ya. Pola baru. Pola baru. Sudah menjadi sangat acak. Pasar itu betul sangat bukan pasar tunggal lagi. Ya, ya. Tapi sudah Semua bisa semua bermain di sana. bermain di situ. Jadi itu adalah pasar dan ingat kawan-kawan sekalian itu tidak besar. Tapi pasar itu menjadi kecil-kecil. Oke. Tapi Dan bertumbuh ya Pak. Tumbuh terus. Oke. Ya. Mungkin itu yang harus kita sikapi bersama, termasuk diri saya sendiri, termasuk Alamaya. Mungkin Tribun juga seperti gitu. Ini luar biasa sekali rekan Tribuners, obrolannya nggak terasa loh. Kita sudah Oke. cukup panjang ngobrolnya Pak Riono. Mungkin ke depan kita bisa ngobrol soal-soal lain Oh, ya Pak oke, Riono. siap. Ya semoga lah kita bawa pandemi ini segera Amin, berlalu amin. dan masyarakat bisa beraktivitas normal kembali dan Amin, mungkin amin. geliat ekonomi dan sosial kita bisa tumbuh kembali. Amin, amin. Mari kita berdoa agar kita semua bisa melewati pandemi dan kita harus yakin bahwa COVID-19 bisa kita kalahkan. Sip. Rekan Tribuners, waktu jualah yang harus mengakhiri obrolan kita ya Pak ya. Iya, monggo Pak. Semoga di lain waktu kita bisa berbicara hal-hal yang menarik dan terutama rekan Tribuners bisa membayangkan bagaimana latar belakang kita yang sangat asri ini. Semoga kita bisa ngobrol lain waktu di sini lagi ya Pak ya. Iya, dalam tema beda. Dalam tema yang beda. Terima kasih atas perhatian rekan Tribuners. Semoga obrolan sore ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke. Dari lokasi kami di tempat wisata Alam Mayang Kota Pekanbaru, saya dan Pak Riono selaku pemilik wisata Alam Mayang mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan Tribuners dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.